Setan Merah kini menjadikan Benjamin Sesko sebagai sasaran Premier dalam upaya memperkuat barisan depan mereka. Pihak Manchester United sudah menjalin komunikasi tidak resmi dengan manajemen RB Leipzig usai menetapkan striker Slovenia tersebut sebagai incaran nomor 1. RB Leipzig menetapkan valuasi yang fantastis untuk melepas Sesko, yaitu 75 juta euro ditambah bonus dan klausul keuntungan penjualan ke depan. Sebelumnya United sempat melirik Ollie Watkins dari Aston Villa, namun The Villains tegas menolak melepas penyerang andalan mereka. United akhirnya mengurungkan niat mengejar Watkins karena enggan memenuhi tuntutan finansial yang diprediksi akan sangat tinggi. Sikap keras Aston Villa membuat MU beralih fokus sepenuhnya kepada Sesko. Benjamin Sesko memperpanjang kontraknya bersama RB Leipzig pada 2023 dengan durasi hingga 2029. Kesepakatan tersebut mencakup klausul bahwa RB Leipzig akan mempertimbangkan tawaran dari klub-klub elit dalam kisaran 80-90 juta euro. Pemain asal Slovenia ini pindah ke RB Leipzig dari RB Salzburg, kedua tim yang berada di bawah naungan Red Bull. Perpindahan ini memungkinkan Sesko untuk terus berkembang dalam ekosistem yang sama. Minat Manchester United terhadap Sesko telah terjalin sejak lama. Dimulai ketika pemain tersebut berusia 16 tahun, mereka pernah mengadakan diskusi pada tahun 2022 dan musim panas tahun lalu, namun Sesko memilih untuk melanjutkan perkembangan karirnya di RB Leipzig. Kini United berusaha untuk keempat kalinya mendapatkan tanda tangan striker menjanjikan tersebut. Upaya berulang ini menunjukkan keseriusan MU dalam memantau perkembangan Sesko. Christopher Vivell, Direktur Rekrutmen Manchester United, memegang peranan vital dalam pendekatan ini. Pengalamannya di Salzburg dan RB Leipzig saat transfer Sesko sebelumnya memberikan keuntungan dalam memahami karakter dan potensi pemain. Aktivitas bursa transfer di Liga Inggris masih berlangsung intens dan belum memperlihatkan indikasi perlambatan. Manchester United kini mengagetkan berbagai kalangan dengan memantau salah satu pemain dari rival sekota mereka, Manchester City. Masuknya James Trafford ke skuad Manchester City secara otomatis menciptakan kompetisi yang lebih ketat di posisi kiper. Stefan Ortega, penjaga gawang berkebangsaan Jerman, menjadi salah satu yang paling terpengaruh oleh dinamika ini. Menurut laporan dari Tim Talk, Ortega yang berusia 32 tahun kini berada dalam radar utama MU. Ketertarikan Setan Merah terhadap mantan kiper Arminia Bielefeld ini tentu mengundang kejutan karena melibatkan perpindahan langsung antar rival. Minat MU terhadap Ortega bermula dari kegagalan mereka mengamankan Dibu Martinez sebagai target utama. Ortega kemudian muncul sebagai opsi yang menarik mengingat pengalaman dan kualitasnya yang sudah teruji. Meski berasal dari kubu rival, faktor pragmatis lebih diutamakan dalam pertimbangan ini. Situasi ini membuka peluang besar bagi Ortega untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Di Man City posisinya sebagai kiper cadangan di bawah Ederson membatasi kesempatan tampil secara reguler. Perpindahan ke Old Trafford berpotensi memberikan Ortega status sebagai kiper utama yang sudah lama diidamkannya. Faktor ini menjadi daya tarik tersendiri dalam negosiasi yang mungkin akan terjadi. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi, maka Ortega akan mencatatkan sejarah yang melakukan perpindahan langsung dari Man City ke Manchester United. Langkah seperti ini sangat jarang terjadi dalam sejarah kedua klub dan dipastikan akan menuai berbagai reaksi. Kontroversi yang mungkin timbul dari transfer ini justru menunjukkan bahwa sepak bola modern lebih mengutamakan aspek profesional daripada sentimen kedaerahan. United dan Ortega sama-sama mencari solusi terbaik untuk kepentingan masing-masing. Manchester United mulai menunjukkan sikap yang lebih fleksibel terkait masa depan Jadon Sancho. Klub asal Premier League tersebut dikabarkan bersedia melepas sang winger dengan bandrol yang lebih rendah pada bursa transfer musim panas ini. Laporan Sky Sport menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama Sancho sulit laku di pasaran adalah karena harga pasar yang ditetapkan MU dianggap terlalu tinggi. MU awalnya mematok harga sebesar 25 juta euro untuk sang winger, namun klub-klub yang tertarik merasa angka tersebut terlalu mahal. Pertimbangan utama mereka adalah karena kontrak Sancho tersisa hanya 1 musim lagi. Situasi ini membuat para peminat menilai bahwa Sancho seharusnya bisa ditebus dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah mempertimbangkan situasi tersebut, MU akhirnya memilih untuk menurunkan harga jual Sancho. Klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan memberikan potongan harga sebesar 20%. Dengan diskon tersebut kini Sancho bisa ditebus dengan harga 20 juta euro saja. MU berharap
bahwa dengan harga baru ini proses penjualan sang pemain bisa segera terrealisasi sebelum jeda transfer ditutup. Manchester United berpotensi menjadi klub terdepan dalam perburuan Harry Kane jika gagal mengamankan tanda tangan Ollie Watkins atau Benjamin Sesko pada bursa transfer musim panas ini. Kapten timnas Inggris itu diyakini tertarik kembali ke Premier League usai Piala Dunia 2026. Menurut laporan The Telegraph, kontrak Harry Kane bersama Bayern Munchen memiliki klausul khusus yang memungkinkan kepindahan tersebut. Klausul tersebut disebut-sebut memungkinkan harga transfer Harry Kane menurun seiring bertambahnya usia, menjadikannya lebih terjangkau bagi klub peminat. Namun MU tetap harus bersaing dengan sesama tim Premier League. Tottenham yang konon memiliki hak opsi pertama jika Harry Kane ingin kembali ke London Utara. Meski begitu, laporan yang sama menyebutkan bahwa saat ini MU adalah destinasi yang paling mungkin jika Harry Kane benar-benar memilih hengkang dari Bayern Munchen pada musim panas mendatang. Benjamin Sesko mungkin akan mengalami masalah kecil terkait nomor punggung jika resmi bergabung dengan Manchester United. Striker RB Leipzig itu kini menjadi target utama setan merah di bursa transfer musim panas ini. Sesko selama ini identik dengan nomor 30 di klub sebelumnya, RB Salzburg dan RB Leipzig. Sayangnya nomor tersebut kini sudah dipakai oleh bek muda Diego Leon yang baru bergabung dari Cerro Porteño. Kondisi ini memaksa Sesko mempertimbangkan nomor lain. Ia sempat memakai nomor 25 dan 11 di tim nasional, tetapi kedua nomor itu saat ini digunakan oleh Manuel Ugarte dan Joshua Zirkzee. Pilihannya adalah nomor 9 yang dahulu dipakai idolanya Zlatan Ibrahimovic. Namun, nomor tersebut masih dipegang oleh Rasmus Højlund yang belum dipastikan akan meninggalkan klub. Jika Højlund bertahan, kemungkinan besar Sesko tidak bisa menggunakan nomor 9. Situasi ini membuatnya harus fleksibel, harus dalam memilih nomor baru. Penjaga gawang Newcastle United Nick Pope dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Manchester United pada musim panas tahun ini. Menurut laporan dari Talksport, Manchester United dikabarkan tertarik merekrut kiper Newcastle United Nick Pope. Pertimbangan ini muncul karena MU di bawah manajer Ruben Amorim sedang mencari penjaga gawang baru untuk bersaing dengan Andre Onana yang performanya musim lalu belum memuaskan. Nick Pope dilihat sebagai opsi yang berpotensi hemat biaya dan cocok untuk kebutuhan jangka pendek klub. Manchester United berharap dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk merekrut Nick Pope. Meskipun detail tawaran belum diungkapkan, United kemungkinan akan mencari kesepakatan yang sesuai dengan kondisi finansial mereka. Saga transfer ini akan menjadi salah satu yang menarik untuk diikuti, karena akan menentukan siapa yang akan menjadi penjaga gawang utama MU musim depan dan bagaimana komposisi lini pertahanan mereka yang terbentuk. Manchester United mengalahkan Bournemouth 4-1 dalam lanjutan tur pramusim Premier League Summer Series. Ini menjadi kemenangan kedua setan merah di Amerika Serikat usai membungkam West Ham United akhir pekan lalu. Rasmus Højlund membuka keunggulan MU di menit ke-8, tandukan striker asal Denmark tersebut. Usai menyambut umpan silang Patrice Dorgu, gagal dihalau kiper Bournemouth, George Petrovic. Menit ke-28 giliran Patrice Dorgu yang mencatatkan namanya di papan skor. Usai turun minum, MU kembali menambah gol di menit ke-53. Amad Diallo menyambar bola liar hasil ke mulut di kotak penalti Bournemouth. Tembakannya ke sudut kiri bawah tak mampu diselamatkan Petrovic, mengubah skor menjadi 3-0. Pemain pengganti Ethan Williams turut mencetak gol di menit 72. Masuk lapangan semenit sebelumnya, ia menaklukkan kiper pengganti Will Dennis via tembakan mendatar ke sudut kiri gawang. Bournemouth menipiskan jarak pada menit ke-88 melalui gol bunuh diri Matthijs de Ligt. Bek asal Belanda itu hendak memotong umpan silang David Brooks dari sisi kiri, namun bola bergerak masuk ke gawang sendiri. Skor 4-1 untuk MU bertahan hingga usai.